Kembali menjumpai saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini mungkin kami akan edukasi berbagi ya tentang pengalaman perjalanan kami dalam berternak. Salah satunya yang pernah kami lakukan, yang pernah kami rasakan itu saat membeli indukan ayam betina yang sudah pernah bertelur. Nah, apa teman-teman coba review ke belakang? Apa pernah teman-teman membeli itu dan bagaimana jika kita sudah mendapatkannya? Apakah sesuai dengan keinginan kita ataukah malah sebaliknya? Yang banyak yang kita temukan saat kita membeli indukan betina yang sudah bertelur di tempat asalnya itu baik-baik saja, bertelur lancar, kesehatannya bagus dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita merawatnya atau memeliharanya, karena kita memilih indukan yang sudah pernah bertelur itu, tentu biar cepat kita memiliki keturunannya kalau kita pelihara di tempat kita. Nah, langkah-langkah apa yang sebenarnya kita lakukan saat kita membeli indukan ayam betina yang sudah pernah bertelur? Maka ikuti terus video kami sampai selesai. Nanti jangan ini pakai pijakan atau referensi 100% benar, tidak. Ini murni pengalaman pribadi yang ingin kami sampaikan dan berbagi. Saat itu pengalaman kami adalah tujuannya ingin cepat memiliki ternak yang banyak. Maka solusinya kami memilih atau membeli indukan yang sudah pernah bertelur. Nah, saat sudah kami pilih semuanya dan kami pelihara di rumah, itu ada yang satu kami lupakan atau kami abaikan. Makanya dari prosesnya bukan cepat kita memiliki keturunan, tapi sangat lama. Nah, inilah langkah-langkah apa yang kita lakukan saat kita membeli indukan baru. Biasanya yang menjadi patokan atau rujukan pertama jika kita memilih indukan bagi saudaraku semua, bagi saya juga, itu kan dari segi postur serta bodinya. Itu teman-teman ya, dari segi kesehatan dan pertumbuhannya. Mungkin dari segi terah atau silsilah atau keturunannya, pasti itu ditanyakan. Tetapi ada sebenarnya yang lebih konkret, yang lebih mendasar. Kita harus bertanya sebelum kita memilih atau membeli indukan tersebut. Berarti apakah salah bang jika kita menanyakan atau memilih terah atau memilih jenis atau memilih silsilah atau keturunannya? Apakah kami salah bang? Nah, bagi kami tentu itu yang utama.
Itu yang utama. Tapi yang mendasar, yang lebih konkretnya itu agar kita saat memeliharanya di rumah nanti tidak mengalami yang namanya kendala. Tidak usah jauh-jauh ya saudaraku semua. Contohnya seperti ternak kami yang kami miliki sendiri. Biasanya indukan jantan dan betina ini tidak pernah kami tempatkan di kandang umbaran seperti ini. Yang jantan biasanya kami tempatkan di kandang box, dan yang betina kami dilepas liarkan. Itu teman-teman, kami memakai sistem kawin dodokan atau duduk. Karena musim penghujan telah datang, otomatis kami tempatkan di kandang seperti ini. Tetapi apa yang terjadi? Indukan betinanya sudah birahi, tetapi dia tidak mau bertelur. Targetnya 1 minggu bertelur, tetapi kenyataannya 1,5 minggu belum mau bertelur. Nah, telisik punya telisik, ternyata dalam satu kandang ini dia tidak mau kawin secara alami, karena kita dari awalnya itu lebih sering membantunya dalam hal mengawinkannya, yaitu dengan sistem kawin duduk atau kawin dodokan. Nah, itu salah satu contoh kecil teman-teman ya. Kalau kita tidak peka, tidak teliti, itu dikiranya nanti ayam betinanya atau ayam jantannya yang bermasalah. Jadi yang perlu kita tanyakan sebelum kita memilih atau membeli indukan betina yang sudah pernah bertelur itu kepada pemiliknya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah memastikan secara lengkap dan detail bagaimana sentuhan perawatan pemiliknya, baik dari segi pakannya, apa yang digunakan, apakah dalam bertelur itu dia memakai sistem membantu dengan kawin dodokan atau secara alaminya. Jadi definisinya, langkah-langkah apa yang kita tanyakan kepada pemilik indukan betina yang akan kita pilih atau kita beli, itu usahakan yang paling konkret dan mendasar kita tanyakan dari segi perawatannya sehari-hari, sentuhan perawatan itu, agar kita tidak mubazir memilih indukan yang kita pilih. Nah, sekali lagi jangan terlalu dipakai pijakan 100%, karena ini murni pengalaman kami yang pernah kami alami dalam beternak ini. Semoga saja apa yang kami edukasi, apa yang kami bagikan dalam video-video kami di channel kami ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jika berkenan, tinggal like dan subscribe-nya, biar kami lebih semangat lagi mengedukasi, menginformasikan apa-apa yang kami pernah alami dalam beternak ini.